Kasi ang ganda niya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena rahmat dan anugerahnya dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita boleh terkumpul lagi di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kota Bagu, Bapak Dr. Randres Iketu Gunawan Adiwisna, Magister Manajemen. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Saat Kurikulum Bapak Amaluddin Mahajibu, SPDI, MPDI GDR. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan Bapak Sumarli Tungkil, SPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 2 Kota Bagu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan kegiatan komunitas belajar SMA Negeri 2 Kota Bagu dengan topik diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Sumarli Tungkil, SPDI, Senin 26 Agustus tahun 2020. Kita akan memulaikan kegiatan kita saat ini dan kita akan buka dengan doa. Akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Kifli Arisan Damupolegi, SPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dan izinkan saya membawakan doa bersama bagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu penyampaian oleh yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kota Bagu, Bapak Iketu Gunawan Adiwisna, Magister Manajemen. Pada Bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang untuk kita semua. Hari ini kembali kita berkumpul tempat ini, dan juga hari ini kita lewat komunitas belajar Kopi Simandu Kota Bagu melaksanakan aktivitas kegiatan rutin di mana setiap minggu kita melaksanakan kegiatan komunitas di mana kegiatan ini bertujuan untuk merefleksi dan juga meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Yang saya hormati teman-teman wakil, Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa. Tentu ini adalah sebuah kesyukuran di mana SMA Negeri 2 Kota Bagu dengan komunitas belajar yang sudah berjalan tahun ketiga ini, setiap saat bisa mengalami peningkatan kualitas kegiatan di dalam komunitas ini,
beberapa saat lalu kita sudah melaksanakan kegiatan live di PMM. Hari ini juga kita sudah bimbing di dalam media, baik itu YouTube maupun Facebook. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi berbagi praktek baik untuk kita dan juga bisa bermanfaat khususnya bagi sekolah kita SMA Negeri 2 Kota Bagus juga teman-teman kita di seluruh Aceh. Bapak guru hebat yang saya sangat banggakan, tentu kegiatan seperti ini terus harus kita kembangkan dan tingkatkan setiap yang kita temui dalam proses pembelajaran, kita selalu refleksikan dalam Kombel ini. Di samping itu, Kombel juga mengacu di dalam raport pendidikan kita. Titik berat yang perlu kita benahi adalah di bagian literasi, numerasi, termasuk yang hari ini akan kita bahas bersama, yang dimana saudara kita calon guru penggerak Bapak Sumarin Tunggil akan membagikan tentang budaya positif. Ini penting sekali, budaya positif ini kita harus benar-benar implementasikan di sekolah. Salah satu kajian yang pernah dilakukan, ya komparasi antara manajemen dengan budaya, ternyata budaya itu lebih dominan menunjang keberhasilan dari sebuah komunitas, institusi atau apapun itu. Oleh sebab itu, maka budaya ini penting kita terus galakkan lebih budaya positif di sekolah kita sehingga proses-proses pembelajaran dan lain sebagainya di sekolah kita bisa berjalan dengan baik. Walaupun kita terus bergerak, SMA Negeri 2 Kota Batu terus bergerak, literasi, tim literasi juga sudah bergerak luar biasa di bawah Pak Sergio dan Hamidin, ya, mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya juga akan bisa kita berbagi seperti hari ini. Ya, terus kita tingkatkan apa yang menjadi kekurangan, apa yang perlu dibenahi dalam raport pendidikan. Lebih khusus, tentu di dalam Kombel ini diharapkan kepada kita semua bisa berbagi praktek baik. Praktek baik itu bukan berarti cuma hal-hal yang baik yang kita lakukan di kelas. Seringkali kita di kelas ada hal yang kurang dan kita mengalami jalan buntu di kelas. Nah itu juga diperbagikan kepada kita untuk mendapatkan solusi sehingga pembelajaran berikutnya kita sudah bisa melaksanakannya dengan lebih baik. Tentu saya sebagai Kepala SMA Negeri 2 Kota Bagus sangat bangga kepada Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Kota Bagus, tim IT, pengurus Kombel yang terus bergerak ya bersama-sama Bapak Wakil Kurikulum yang terus mendorong untuk terus bergerak maju, berbenah, untuk terus peningkatan kompetensi. Tentu jika kompetensi guru meningkat, maka imbasnya pasti kepada peserta didik. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan positif seperti ini terus berlangsung di SMA Negeri 2 Kota Batu dan kita terus semakin maju melangkah dalam dunia pendidikan yang ada di daerah kita. Selamat mengikuti kegiatan komunitas belajar kepada CGP Bapak Sumarin Tunggil. Selamat berbagi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang sangat baik yang bisa diambil untuk teman-teman kita di sekolah kita maupun saudara-saudara kita dimanapun berada di seluruh tanah air. Mungkin ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Selamat ngopi. Semandu. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan selamat siang.
Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu materi. Dan materi kita saat ini akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Sumarli Tunggil SPDI selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan dan juga calon guru penggerak angkatan 11 dengan topik diseminasi budaya sipil. Kepada Bapak Sumarli yang kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang. Sesuatu nama budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Jumat Negeri 2 Kabupaten Kubang, Pak Dr. Alisat Ketut, Dawan Bisma, Digital Manajemen. Yang kami hormati Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Amaluddin Bahan Subuh, SPD, MPD, GR. Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sejawat, tim dari Ombel Ngopi ya, luar biasa setelah mempersiapkan secara ini sehingga bisa terlaksana. Terima kasih. Bapak Ibu Guru, baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi bersama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dalam hal ini saya hadir memberikan materi bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi saling berbagi tentang ilmu pengalaman yang saya dapatkan di luar di CGP. Kemudian kita akan diskusikan di tempat ini agar kita bisa menjalankan tentu budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk materi yang pertama. Materi kita yang pertama ini berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju? Apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Betul, Bapak Ibu? Betul tidak? Dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah benar? Ada yang bisa jawab? Benar atau tidak? Tidak ya? Oke, baik. Kita lanjut ya dengan pertanyaan kedua. Apakah Bapak Ibu setuju pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju tidak? Setuju. Katakan setuju. Semua setuju. Barusan ya, kita melaksanakan tadi di apel pagi dalam kegiatan Bantu Republik Indonesia ke-79 ada bagian hadiah. Itu semua menyatakan setuju. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju? Guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Itu setuju tidak? Setuju. Coba katakan dulu setuju. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya setuju, ya setuju. Oke, berarti tidak ada kata yang bilang setuju, belum setuju. Pertanyaan selanjutnya Bapak ini, guru, apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa?
Coba angkat tangan yang tidak setuju. Angkat tangan yang tidak setuju. Tadi saya mendengar berperan sebagai teman siswa. Yang setuju angkat tangan dulu. Yang setuju, ya setuju. Setuju kita tidak bahwa siswa kita dijadikan sebagai teman kita. Teman itu kan bisa berbagi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut. Nah, apa itu budaya positif? Di sini budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bapak Ibu, nilai-nilai positif itu ada yang mau nggak nilai-nilai positif itu? Nilai-nilai positif. Ibu Binti mungkin bisa jawab nilai-nilai positif apa saja kira-kira yang termasuk dalam nilai-nilai positif di sekolah kita. Jujur, ya oke. Siapa tahu itu jujur? Baik, masuk ya. Jujur. Lagi. Disiplin. Disiplin. Gotong royong. Lagi. Yang terdapat dalam nilai-nilai penting. Baik, tadi sudah menyampaikan gotong royong, kemudian kejujuran, kedisiplinan tadi lagi ditambahkan. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sini terdapat dalam 4 bagian. Pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini merupakan posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol kita sebagai pendidik, seorang guru ini terdapat dalam konsep-konsep inti menciptakan budaya positif. Baik. Selanjutnya, ya baik, kita akan berbagi. Saya akan berbagi main game kita. Kita main game kurang lebih beberapa menit ke depan. Silakan. Saya melihat ini sudah hampir semua Bapak teman-teman saling guru berdekatan, berduaan. Nah, bersengaja. Baik, Pak Ibu. Pertanyaannya, permainan yang akan kita mainkan pada siang hari ini adalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan masing. Cobalah buka. Anda adalah A. Misalnya begini, saya coba Ibu Indri adalah A dan Ibu Wani adalah B. Tugas Anda adalah kepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi Ibu Indri mengepal tangannya sebelah kanan atau sebelah kiri bisa. Dia bayangkan bahwa tangan yang dia kepal itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Entah itu berbentuk emas atau berbentuk apalah yang paling berharga, mutiara dan sebagainya. Oke, baik. Kemudian Anda perlu menjaga benda ini sebuah tenaga, dijaga sebuah tenaga. Kemudian Anda menjaganya dengan sekuat tenaga Anda memikirkannya bahwa itu sangat berarti dan penting bagi Anda. Tugas B, contoh ya, samping Anda tugas B, Ibu siswa nih. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara. Tugas B, Ibu Wani di samping Anda, mencoba dengan berbagai cara, berbagai upaya, agar teman Anda, si tadi, bisa terbuka kepala tangannya yang di kepala tadi, yang barang berharga tadi bisa dibuka oleh si B atau Ibu Wani dengan berbagai macam cara. Entah dia mau rayu, kemudian dia mengintimidasi, misalnya buka tangannya. Kemudian selanjutnya, jadi berbagai macam cara ya, menggoda dan sebagainya. Supaya Ibu tangan sebelah sini ya.
kiri atau kanan? Nah, coba. Ya. Sekarang Aku ada di sebelah kiri, saya pada kiri adalah orang yang mengepal tangannya, si A. Sebelah kanan adalah orang yang membujuk untuk membuka kepala tangan yang dia anggap adalah sesuatu yang sangat bagi dia. Ada yang membujuk, ada isi, kembali dan sebagainya. Silakan Bapak ini. Ya, coba dibuka itu finish. Itu bisa dibuka. Ya, terbuka. Ya, ya, baik. Oh, ini kasih uang. Buka. Dipakai saya putus. Pasti saya berikan uang ya. Itu baik, masih tetap mempertahankan. Nah, silakan. Dia tidak mau membuka. Oke, baik, Bapak ini permainan yang dibahas. Ternyata Bapak ini, ya, oh masih bisa ya? Baik, Bapak ini. Ternyata dari permainan ini saya melihat bahwasanya oh masih mau puju. Masih atau masih puju ya? Kasih yang luar biasa. Masih teguh dalam pendirian dia. Barang berharga. Barang berharga yang menurut Bapak ini tidak bisa dibuka oleh teman di samping atau di samping kanan maupun samping yang baik Bapak Ibu. Dari pelajaran ini saya melihat bahwasanya dari teman-teman yang tadi ngepal tangannya ada yang membuka temannya, ada yang membuka kepala tangannya atas rayuan. Bahkan ada yang merayu sampai memberikan uang ya, dan intimidasi dan sebagainya. Nah, ada juga teman-teman dari Bapak itu yang tidak mau membuka kepala tangannya karena menurut dia itu adalah untuk membuka itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang benar. Dari sini Bapak Ibu, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya untuk membuka tangan yang dikepal tadi, kira-kira siapa yang mengontrol tangan itu? Diri sendiri atau atas tunjukkan rayuan, intimidasi dari teman-teman? Ya, bagaimana? Yang mengontrol diri kita untuk membuka kepala tangan itu siapa? Ya dari diri sendiri. Artinya apa ini? Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Maka untuk mengontrol diri kita itu sendiri, bukan dari orang lain. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya, pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Lesser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Baik. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak mengontrol murid siswa? Bisa nggak? Saya ulangi. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengontrol siswa kita? Tidak. Baik. Pertanyaan kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu, penguatan positif contohnya ya, pemberian penghargaan.
hadiah dan sebagainya. Kira-kira itu dapat selamanya berdampak positif? Apa selamanya pemberian, apresiasi, penghargaan? Dia jangka panjang atau jangka pendek? Dia bisa bertahan tak? Tidak ya? Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik pada orang yang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi, ada yang jawab? Angkat tangan. Coba angkat tangan bahwa ilusi kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik faktor. Kritikan kamu nggak sekolah terlambat. Dengan kritikan kita itu, kira-kira dapat membuat karakter anak itu. Baik ya? Tidak ya? Baik. Selanjutnya, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya? Jadi orang dewasa, ya kita sebagai guru, kita akan termasuk orang dewasa untuk memaksa murid tentu tidak bisa kita lakukan. Baik, selanjutnya materi selanjutnya, Pak Ale. Ya, baik Bapak Ibu, kita lihat, kita akan saksikan video yang saya akan tayangkan ini, 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Joseph dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 2 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Lambat. Kamu deh. Lambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Coba. Apa sih? Malas sekali ya kamu jadi saya dasar pemalas. Gak sih kamu. Sudah berapa kali nih? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Ibu, berani-beraninya jawab. Sudah masih berani jawab? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, nah, Tuhan Naren, bikin ibu susi ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kayak kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Please, absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Begini, ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Lambat sih. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, ini aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun pada orang-orang tentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk pembimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu. Kita telah melihat video tadi tentang 5 posisi kontrol. Tentunya dari tayangan video ini, Bapak Ibu telah bisa mengambil ya pelajaran bahwa apa yang kita lakukan selama ini mungkin kita bisa refleksikan kembali apa yang kita lakukan di kelas. Ini sudah benar,
kurang setahun kita anak didik kita. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut materi selanjutnya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon Bapak Ibu ini adalah pengawasan eksternal dari luar, timbul dari luar. Kemudian, Ibu, kita lihat dari stimulus respon. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya bahwa ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi tidak sama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita sebagai orang dewasa melihat bahwa semua anak didik kita itu merupakan anak-anak yang sama. Tapi pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mencoba orang berpandangan sama dengan kita. Kita mau mengubah agar sama pandangannya dengan kita. Tapi ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan tentang diri kita itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Teori kontrolnya Bapak Ibu, ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya Bapak Ibu, stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi seperti yang kita praktikkan tadi, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata Bapak Ibu, hanya Anda atau Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya Bapak Ibu tidak bisa mengontrol sepenuhnya pada siswa, karena yang mengontrol siswa yang sebenarnya adalah dari siswa sendiri. Dia mau terlambat, dia masuk kelas dan terlambat tergantung dari kontrol diri dari siswa itu tersebut. Kemudian Bapak Ibu, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama dengan poin yang tadi. Kemudian, Bapak Ibu, stimulus respon selanjutnya, pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Teori kontrolnya Bapak Ibu, ternyata kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir benar. Selama ini kita selalu berpikir bahwa siswa itu harus menang dan kalahnya. Ternyata Bapak Ibu, sekarang kita ubah konsep pemikiran kita bahwa model berpikir kita harus menang. Tidak perlu kita menyatakan bahwa siswa itu dia benar atau dia bersalah. Jadi ini merupakan bagian seseorang agar bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Next selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sumber ancaman maupun hukuman. Nah, kalau kita berbicara disiplin, mungkin Bapak Ibu kalau sudah berbicara atau mendengar tentang disiplin sudah berkaitan dengan hukuman, apalagi Bapak Ibu. Banyak ya, kalau kita sudah berbicara tentang disiplin harus ditegakkan. Ternyata Bapak Ibu, pengertian disiplin positif itu
merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang kuat untuk memberikan kesadaran serta kekayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa kan dapat ancaman ataupun ya mereka bisa berkembang melakukan sesuatu itu berdasarkan atas dorongan dari diri mereka sendiri. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Yang terdapat dalam profil remaja pada sila. Ada berapa? 6, ada 6 ya. Yang sering orang kita dengar ketika ada lagu yang kita tayangkan, kita putar saat pagi maupun menjelang istirahat. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya kebinekaan global. Baik, kenal sekali. Selanjutnya bergotong royong. Selanjutnya Bapak Ibu kreatif. Kemudian bernalar pikis dan mandiri. Nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat dalam profil pelajaran Pancasila. Selanjutnya, teman-teman Bapak Ibu, kita akan masuk ke motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, coba dilihat dari ketiga poin yang tertuang dalam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan hukuman, mendapat imbalan penghargaan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dari ketiga ini, kira-kira Bapak Ibu, coba angkat tangan Bapak Ibu, yang mana memilih poin satu dan tiga. Coba angkat tangan poin satu tidak ya? Poin kedua, mendapat imbalan. Motivasi perilaku manusia karena ingin mendapat imbalan dan penghargaan. Yang kedua adalah yang ketiga. Yang ketiga. Oke, baik. Bapak Ibu, yang dari poin ini, yang pertama saya jelaskan bahwa menghindari ketidaknyamanan hukuman itu seringkali terdapat pada dari kadang-kadang di sekolah, masuk ke kelas. Kadang mereka masih karena menghindari dari hukuman dari kita semua. Kemudian poin yang kedua, saja mendapatkan datang ke sekolah karena ingin mendapatkan imbalan. Datang ke sekolah takut karena pikir terlambat nanti dipotong lagi. Kita sudah dihilangkan itu. Terlambat dipotong lagi. Kita terlambat tidak masuk ke sekolah, alfa 4 kali, sertifikasinya tidak bisa diterima. Ini akhirnya Bapak Ibu, kita masih berada di posisi mendapatkan imbalan dan penghargaan. Next selanjutnya, baik Bapak Ibu, kita masuk ke hukuman konsekuensi restitusi. Yang pertama, apa sih hukuman? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Itu yang berkaitan dengan hukuman. Selanjutnya Bapak Ibu, apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi ini merupakan pilihan. Dari sini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu boleh dapat lihat. Coba Bapak Ibu lihat, kira-kira kita sebagai seorang
Ini berada dalam posisi mana kita? Pakai penghukum, konsekuensi, restitusi. Yang selama ini kita sudah jalankan dalam keseharian dan di lingkungan sekolah. Oke, baik, lanjut. Nah, apa itu? Mari kita lihat berdasarkan bagan di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman atau penghukum, kemudian konsekuensi dan restitusi. Yang pertama apa itu? Hukuman. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, kemudian bisa berubah hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Contoh, apa itu? Siswa pakai sepatu putih. Itu terkadang kita sebagai guru banyak juga teman-teman itu menghukum. Ada siswa yang datang di sekolah memakai sepatu warna putih. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ya, menyita sepatu. Disita sepatunya, dibuka sepatunya, disimpan. Nanti di jam istirahat atau jam pulang dikasih. Kira-kira Bapak Ibu, saya gambarkan dengan membuka sepatu siswa itu dapat menyelesaikan solusi tidak persoalan si dia tidak memakai sepatu? Tidak. Kira-kira melanggar aturan tidak? Malah kita sudah 2 kali melanggar aturan. Yang pertama Bapak Ibu sudah terbuka sepatu atau siswa tersebut. Kemudian Bapak Ibu dia sudah tidak pakai sepatu lagi. Jadi persoalan lagi. Anak datang di sekolah tidak pakai sepatu. Itu sudah berlaku. Ketentuan kita di sekolah apa? Datang di sekolah pakai sepatu. Nah, sedangkan kita memberikan hukuman kepada anak ke sepatu dan akhirnya anak berjalan dengan telanjang. Itu membuat suatu persoalan hukuman. Kemudian Bapak Ibu, konsekuensi bersifat rencana sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak yang sekolah. Ini yang berkaitan dengan konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah. Konsekuensi ini terkadang kita buat konsekuensi hanya berdasarkan pada guru saja tanpa melibatkan siswa. Kita sudah buat konsekuensi, kita libatkan siswa lah konsekuensi. Ternyata tidak. Selanjutnya, Bapak Ibu, berkaitan tentang restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari poin-poin Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ingat lagi Bapak Ibu. Dari poin ini, kira-kira Bapak Ibu ini pilih poin yang mana kira-kira yang kita akan pilih, kita akan jalankan. Apakah kita sebagai seorang memberi kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Apa Bapak Ibu? Ini kata-kata restitusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya. Soalnya di absen berapa? Nah, Bapak Ibu. Ini bukan kamar Yusuki. Saya ada Itu ya nih. 8 sampai 10 pertanyaan. Pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali. Perhatikan Bapak Ibu, saya mau tanyakan ini. Mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk bagian konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Mencatat 100 kali di dalam hukum kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Ada lagi yang berubah apanya? Coba lihat baik-baik Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk dalam kategori konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi. Baik, pertanyaan kedua Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Semua ada hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan ketiga. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Baik. Terus semangat ya Bapak Ibu. Sang goreng luar biasa. Allah ini luar biasa di kamar. Selanjutnya Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 14 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk konstitusi. Murid diminta push up. Ada yang sering begini? Ya, alhamdulillah di sana Tuhan dan setia. Baik, selanjutnya Bapak Ibu berarti tidak bantuan sambil satu. Hati dengan kaki satu. Kemudian karena tidak bisa menjawab pertanyaan, diskus di meja, angkat kaki, laku itu termasuk hukuman atau eksekusi? Konsekuensi. Termasuk konsekuensi hukuman. Ya. Baik. Slide 13. Membersihkan WC atau rusak konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Baik. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran matematika. Oh, gitu kan? Coba. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran matematika. Konsekuensi. Ya, baik selanjutnya. Makan Itu apa ini? Kita lihat ya. Diukur oleh penghargaan. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau Bapak Ibu lihat, kita memberikan penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek saya sepakat. Jangka pendek ini jangka pendek kita berikan penghargaan siswa yang berprestasi. Ada yang memenangkan lomba. Pengaruhnya dampaknya jangka panjang. Apa siap nggak Bapak Ibu selalu memberikan penghargaan yang berprestasi kesimpulan. Kalau di dalam kelas setiap orang berprestasi diberikan penghargaan dalam semuanya. Kira-kira berapa cukup kurang lebih? Ya, tidak mampu. Kenapa Bapak Ibu? Penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif penghargaan? Karena terkadang siswa itu ingin mencapai sesuatu karena sudah ada penghargaan, cuma ingin mendapatkan penghargaan. Kalau tidak lakukan penghargaan, maka turun lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, penghargaan mengurangi kecepatan. Penghargaan mengurangi kepaparan. Selanjutnya Bapak Ibu, penghargaan mengurangi uang. Karena penghargaan itu mengurangi kualitas pelajar. Kalau bisa diberikan penghargaan sama dengan saya sampaikan tadi, karena tidak diberikan penghargaan, maka kualitas pelajar bisa menurun. Karena dia selalu mengiming-iming kalau beranak-anak karena ada penghargaan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Ternyata penghargaan bisa mematikan kreativitas. Contoh Bapak Ibu, dalam memberikan penghargaan, kemudian ada siswa yang diberikan penghargaan karena juara.
ada yang tidak. Nah, maka yang tidak mendapatkan penghargaan secara otomatis sudah meninggal, dia tidak akan dapat lagi berkuasa. Jadi ini Bapak Ibu, agar kita bisa memahami arti dari sebuah penghargaan. Kemudian Bapak Ibu, penghargaan, penghargaan itu bisa menghukum. Penghargaan ternyata bisa menghukum. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, di kelas ada yang juara, kita berikan penghargaan. Ketika yang tidak mendapatkan juara, tidak mendapatkan apresiasi penghargaan, maka itu bagian daripada penghukum. Secara manusiawi, Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu terdapat yang namanya sifat apa ya? Hasad ya. Terkadang yang kita percaya pada Bapak Ibu sekalian ada yang namanya sifat hasad. Ketika satu ada dapatkan penghargaan, yang lain kan merasa dia ini dan dia itu usaha mendapatkan sesuatu ini. Maka dari semua ini itu namanya kita mau orang tidak mendapatkan penghargaan yang sama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya motivasi dalam diri. Ya tadi motivasi dari dalam diri, intrinsik. Jadi ternyata motivasi dari dalam diri ini yang satu-satu dapat dalam lingkungan sekolah kita di saat ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo Bapak Ibu, sambil berpikir, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas yang sering Bapak Ibu keren di dalam kelas? Kemarin kan ada kebersihan kelas, makanya dari panitia ada keyakinan kelas ya, gitu ya. Mengapa bukan peraturan kelas? Harus keyakinan kelas. Ya, pilih boleh saya undang, bisa berpendapat ya. Kenapa? Begini boleh maju pendapat. Kenapa? Bisa saya silakan Bapak Ibu utarakan pendapat Bapak Ibu. Mengapa kita harus menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Bisa ya waktu ini ya, silakan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kalau dari yang sudah saya pelajari, keyakinan kelas itu bicara tentang nilai-nilainya, Pak. Jadi nilai yang menjadi motivasi intrinsik dari anak tersebut. Jadi tidak perlu banyak. Sementara kalau peraturan kelas, seberapa banyak peraturan yang dibuat? Tidak cukup 1000 peraturan, pasti akan ada kasus baru yang peraturan baru. Oleh karena itu yang paling penting adalah nilai-nilai dasarnya. Misalnya tanggung jawab, disiplin, saling menghormati, saling menghargai. Itu akan mengcover semua pelanggaran yang ada yang bisa dikonfrontasikan kepada murid jika murid melakukan itu. Baik. Ya, baik. Selanjutnya, saya meminta pendapat laki-laki Bapak Ibu. Silakan Pak. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan gunakan kelas? Baik, terima kasih. Mengapa keyakinan kelas? Kalau menurut saya, karena keyakinan kelas itu kan kita sepakati bersama, gitu. Ya. Sepakati bersama, makanya dan diyakini secara bersama juga. Kalau kadang-kadang peraturan kan bisa dibuat secara sendiri seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Sangat luar biasa. Pak saya dengan Ibu Desri. Baik. Selanjutnya. Ya, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang pengenang
Saya jelaskan dulu awal ya, mengapa harus melakukan yang bersangkutan ini harus menggunakan keyakinan peraturan. Peraturan kelas itu peraturan itu buat satu orang macam itu. Keyakinan apa? Itu berdasarkan ke semangat dari existence. Sehingga terciptalah yang namanya keyakinan kelas. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, yang kita lihat Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Motor. Kenapa Bapak Ibu? Untuk sama kita menggunakan helm, panjang menggunakan helm. Kira-kira untuk kita melindungi kiri, kepala. Itu muncul dari untuk menggunakan helm itu karena takut ditilang atau karena apa? Kesadaran, baik, luar biasa. Ya, jadi sudah timbul ya kesadaran luar biasa itu. Hobi yang lain. Oke, baik. Jadi betul ya Bapak Ibu. Peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan kalau muncul dari keyakinan kita bahwa untuk menggunakan helm itu dapat melindungi diri kita dengan menggunakan helm dapat mengantisipasi bila ada kecelakaan bisa melindungi kepala kita bukan karena mau ditilang polisi. Jadi itu berdasarkan dorongan keyakinan yang dibalik ke dalam diri kita. Baik Pak Ibu, cerita peraturan tentang menggunakan masker setiap saat. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu ini? Kita peraturan tentang menggunakan masker pada saat atau di setiap saat. Ini peraturan Bapak Ibu. Peraturan atau kesadaran yang itu dalam diri kita. Jadi ketika kita mengetahui bahwa pentingnya mencuci tangan, menggunakan masker untuk kesehatan kita, itu akan melahirkan sebuah keyakinan kita dan kita akan pasti harus selalu jalankan, bukan atas dasar karena peraturan. Oke, lanjut next. Jadi lagi apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara dan siswa. Tadi Pak Yuda sudah jawab kan? Luar biasa Pak Yuda. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Sifat menyeluruh, universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ini pertanyaan tadi yang saya tanyakan. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini Bapak Ibu, peraturan biasanya dibuat oleh bersifat satu arah saja. Sedangkan keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara siswa dan lingkungan sekolah. Dan ini biasa atas dasar ini maka akan terjaga karena kita buat bersama-sama. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang prosedur pembentukan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Ini prosedur Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Silakan Bapak Ibu dicermati. Apakah Bapak Ibu selama ini sudah membuat keyakinan kelas? Kita sudah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas. Tanya Ibu, kira-kira Bu mau belajar? Buat keyakinan kelas. Buat ya, mati. Tanya dari dulu Bapak Ibu alhamdulillah saya semua keyakinan kelas. Ketika saya mengajar dengan staff. Dari dulu saya buat keyakinan. Ketika saya masuk kelas, saya menyampaikan pada siswa, mari kita jaga kebersamaan kita
aktivitas belajar kita dengan sama-sama tidak menggunakan handphone. Karena ketika menggunakan handphone, guru menggunakan handphone, maka proses pembelajaran itu tidak akan berjalan secara efisien. Coba bayangkan sementara saya akan menjelaskan atau guru menjelaskan yang lain cuma 30 menit, maka tidak akan berjalan. Makanya saya bangun keyakinan kelas. Jadi bisa Bapak Ibu, guru mata pelajaran itu bisa buat keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Kemudian mencatat semua masukan. Ini proses dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan kelas. Catat semua masukan dari para siswa kita. Kemudian Bapak Ibu ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh Bapak Ibu, jangan membuang sampah. Itu kalimat negatif positif. Kalimat positifnya bagaimana? Ya, buanglah sampah pada kalimat selanjutnya. Jangan terlambat. Datang di sekolah tepat waktu. Itu luar biasa. Kita paham lah yang tentang prosedur setelah menentukan keyakinan kelas di sekolah. Baik. Jadi saya ulangi ya, kalimat negatif kita jadikan sebagai kalimat positif. Kemudian Bapak Ibu, setelah menentukan keyakinan kelas yang selanjutnya tinjau kembali curhat pendapat yang terburuk kan jadi keyakinan kelas sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, ada mungkin dari segi disiplinnya, dan kemudian dari lain-lain ada sesuatu di sebelah kanan, kaitan tentang kebersihan sebelah kiri. Kemudian Bapak Ibu tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Usah banyak-banyak keyakinan kelas, banyak sekali keyakinan kelas. Sudah banyak sekali sampai 25, 35. Akhirnya tidak bisa kita aplikasikan terang-terang. Jadi tidak usah banyak-banyak keyakinan kelas, 3 sampai 7 saja. Baik Bapak Ibu, kemudian jauh dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Jadi setelah Bapak Ibu buat keyakinan kelas, buatlah tanda tangan. Tanda tangan di spanduk samping kiri atau dengan jempol ditaruh di jempol. Ini bisa dikreasikan, Bapak Ibu kreasi bagian kiri, kanan maupun di bagian bawah sesuai dengan keinginan atau apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian Bapak Ibu keyakinan kelas yang ditempel di dinding kelas. Setelah dibuat, kemudian keyakinan kelas itu ditempel di kelas. Bapak Ibu. Selanjutnya, ya baik. Ini 5 posisi kontrol dulu. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tulis, disimpan saja. Saya ditulis Bapak Ibu tulis. Kira-kira Bapak Ibu termasuk pada poin ini. Pemungku, pembuat berasa berkawan, teman, pemantau, manajer. Sudah? Ya. 4 kali ya. Sudah. Mau pertama, tulis saja. Kira-kira Bapak Ibu termasuk dalam posisi kontrol yang berapa? Kalau merasa bersalah, ini yang langsung saya sebagai penghukum, sakit luar biasa. Kemudian sebagai atau sebagai oke Bapak Ibu sudah ya? Luar biasa, cepat sekali. Lanjut. Nah, yang di video yang tadi. Berikut video yang Video yang tadi saya video tadi. Video yang kedua ya tuh. Ya, Video yang kedua. Video yang kedua. Sama yang sudah Yesus marah. Kamu yang belum.
Ini bisa bayangkan. Di 5 menit itu tadi kalian sudah ambil sekarang bisa bisa. Manusia. Paling kuat itu. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup. Semua kita, Bapak Ibu, ingin tentu bertahan hidup. Bertahan hidup itu berkaitan tentang makan, minum, apalagi hidup, ingin mempunyai keluarga dan sebagainya. Kemudian ada
kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat, Bapak Ibu, dunia berkualitas. Kira-kira Bapak Ibu, kita ibaratkan dalam sebuah album kenangan Bapak Ibu, kira-kira apa hal yang terpenting ketika kita mau simpan di album kenangan Bapak Ibu? Kira-kira hal yang paling berharga, yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu ini, selama ini, kira-kira apa? Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Saya kita ikutin nih. Katakan. Siapa orang yang paling penting dalam Anda? Orang-orang yang paling penting tentu keluarga. Oke. Baik, terima kasih. Begini. Yang kedua, nilai-nilai cita-cita apa yang nilai-nilai cita-cita penting dalam hidup Anda? Baiklah, coba dijawab ini dah. Nilai-nilai apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai apa? Nilai-nilai tadi yang kita sudah bahas yang terpenting dalam hidup Anda. Ya. Kejujuran, luar biasa, kejujuran. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa yang Bapak Ibu harapkan kira-kira? Kalau Anda menjadi orang yang ideal atau karakter berkaitan dengan karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Kejujuran. Baik, Ibu Lydia menjawab kejujuran. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Apa pencapaian Bapak Ibu yang sangat Anda banggakan? Pencapaian apa yang paling Bapak Ibu banggakan dalam kehidupan Bapak Ibu? Bapak Ibu coba Bapak Ibu. Pencapaian kita yang berharga. Pencapaian yang paling berharga. Jika hari ini kita bisa lebih baik dari kemarin. Yang paling berharga ketika masih diberikan kehidupan. Yang paling berharga yang pernah kita hidup saya masih diberikan kesehatan. Kehidupan luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, ceritakan bagian dalam hidup Anda di mana Anda merasa titik puncak hidup Anda. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa bahwa itu titik puncak hidup Anda. Ada yang ketika anak bahagia menurut Ibu Meni Siska Mabaginta, Meni menyatakan bahwa ketika Ibu Meni melihat anaknya, apa Ibu Meni? Luar biasa. Dan selanjutnya apa yang paling dipaksa dalam hidup kita? Kira-kira Jun, yang paling terpaksa dalam hidup kita apa? Dan jangan gagal. Pagi terakhir dari kamera. Wah. Tapi kira-kira apa yang paling terpaksa dalam hidup kita? Apa yang saya paling gagal? Pernah lain. Silakan Bang Jun. Apa yang paling bermakna dalam hidup saya? Kalau yang paling bermakna itu adalah ketika melihat orang tua masih sehat sampai saat ini. Oke, baik. Selanjutnya, next. Ya, baik. Bapak Ibu kita lihat. Selanjutnya, segitiga restitusi. Di sini, secara singkat saja, karena saya ada dilanjutkan dengan sebentar ada Word serta fasilitator.
Yang pertama Bapak Ibu, segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Halo Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Dengan cara bagaimana? Contohnya Bapak Ibu, setiap orang pasti, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat ini ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ketika kita menjumpai siswa yang mempunyai masalah. Kemudian, yang kedua Bapak Ibu, validasi kebutuhan. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan yang pertama, Bapak Ibu, kita bisa memberikan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Di sini Bapak Ibu bisa menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Bisa Bapak Ibu menanyakan kepada siswa kita yang tadi bermasalah. Poin yang ketiga Ibu menanyakan keyakinan-keyakinan apa yang sudah kita sepakati kira-kira Bapak adik-adik. Kemudian adik-adik itu bisa menjawab, oh Pak, ini keyakinan ini kita sudah buat dan sebagainya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita bisa menanyakan, kira-kira adik atau siswa, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita bisa menggali segala persoalan yang timbul pada siswa ini. Berdasarkan atas pengalaman yang dia alami. Digali dan dia bisa memecahkan permasalahan itu sendiri. Nanti misalnya dia sering terlambat, kemudian tidak mengerjakan soal sekali dengan segitiga restitusi. Oke, baik. Selanjutnya. Berikut contoh Bapak Ibu daripada segitiga restitusi. Silakan Bapak lihat videonya yang ditayangkan ini. Ini video yang saya buat Bapak Ibu kepada siswa kita. Bluetooth. Bluetooth mode. Bukan, connect. DP Bluetooth connect sound. Mana ini tuh ini? Di situ itu orang not connected tuh dia. Buka. Buka. Bukan dari tadi. PT. Connect to PT. Dah. Ntar deh. Di sini connected. Betul? Jika terus Bisa pause? Lanjut. terus berapa Bapak Ibu? Susah. Sudah. Kamu sudah berapa kali kamu pulang? Minum sudah sampai. Iya itu dari bawah itu kurang bagaimana? Jadi tidak berbuat satu kesalahan itu manusiawi. Setiap orang itu pasti membuat kesalahan. Yang terpenting kita itu belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Untuk ekspres. Kemudian kita bisa berusaha ya. Kemudian sering berlama-lama dan pernah bicara. Kenapa sih ini?
Saya sangat berterima kasih kepada Sang Alin karena telah berdiskusi dengan saya untuk mencari solusi dari kesalahan saya yang kerap terlambat datang ke sekolah. Setelah mengetahui kesalahan saya lagi. Ya, kasus kedua ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Silakan. Rita, kamu tahu tidak dipanggil Firman? Bukankah kemarin kamu malaikat semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan itu demikian. Namun setiap kesalahan pasti langsung. Kira-kira apa alasan malaikat sampai kita menggunakan terus? Kalau kita ingat tidak keyakinan telah kita. Kalau komunikasinya apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan Rasul. Kalau belum, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatan. Berarti kamu sudah tahu bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira apa solusi yang kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Baik, saya untuk tanggapanmu dan silakan memiliki pertanyaan. Oke, baik. Itu video yang kita tayangkan tadi, insya Allah Bapak Ibu semua bisa menerapkan budaya-budaya positif yang telah kita bahas seharian ini, dan saya berharap ini kita bisa aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan kita, baik di lingkungan sekolah, kelas Bapak Ibu, agar nantinya kita sebagai pendidik itu, sebagai seorang guru itu merubah mindset pikir kita. Bagaimana kita merubah mindset pikir kita? Kita tidak lagi menjadikan siswa sebagai objektif, melainkan kita menjadikan siswa sebagai subjek. Jadi jangan lagi siswa kita selalu jadikan sebagai objek, karena itu sangat memberikan dampak yang kurang baik, dampak yang negatif. Baik Bapak Ibu, sampai di sini terima kasih atas partisipasinya pada kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan keberkahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sumarlin Tunggil, Sarjana Pendidikan Islam. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk penampilan kita siang hari ini yang sangat luar biasa tentunya. Dan selanjutnya mungkin ada penyampaian dari komunitas belajar. Persilahkan. Nanti di grup WA, jadi Bapak Ibu Guru tetap standby di grup WA. Informasi terkait dengan komunitas belajar SMA Negeri 2 Kota Mobagu. Baiklah, saat ini kita akan menutup serangkaian acara kita di siang hari ini. Dipersilahkan. Kita akan menutup serangkaian acara kita siang hari ini. Dan kiranya setiap materi yang sudah disampaikan, cara pembiasaan ini haruslah motivasi kita sebagai guru-guru inspirasi ke depannya. Demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Santi, Santi, Santi Om. Segera Bapak Ibu bisa absen di YouTube Kopi SMA Negeri 2 Kota Mobagu. Soalnya itu kamar kasih tahu